Granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang fungsi alat gerak pada hewan dan manusia. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Satrio Purwoyudono dari Universitas Nahdlatul Ulama Jepara dengan nomor NIM 23133000139. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA yakni Bapak Muhammad Ali Muzaki SPD MPD. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu alat gerak pada manusia. Alat gerak yang digunakan manusia ada 3 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot dan sendi. Sendi sendiri terbagi menjadi 3, yakni sendi engsel, sendi pelana, dan juga sendi peluru. Sendi engsel memungkinkan kita untuk bergerak ke satu arah. Sendi pelana memungkinkan kita bergerak ke 2 arah. Dan sendi peluru memungkinkan kita bergerak ke segala arah. Bisa dilihat dari gambar berikut. Ketiga alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Organ gerak pada hewan. Organ gerak hewan dibagi menjadi 2, yaitu organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Meskipun hewan tersebut berasal dari kelompok yang sama, yaitu ada yang sama-sama vertebrata dan ada yang sama-sama invertebrata, mereka bergerak dengan cara berbeda-beda menyesuaikan bentuk tubuh mereka masing-masing. Upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak. Upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia diperlukan untuk mengantisipasi gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem gerak. Beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia adalah meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan, berjemur pada sinar matahari pagi. Sinar matahari pagi yang baik untuk tubuh adalah sebelum jam 9 pagi, dan juga melakukan aktivitas fisik. Contoh menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah dengan cara duduk yang benar dan tegak. Dan saat tidur sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi belakang tetap lurus. Hubungan komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Ekosistem adalah interaksi antar makhluk hidup biotik dengan faktor lingkungan abiotik. Ada 2 komponen di dalam ekosistem, yaitu biotik, komponen yang terdiri dari seluruh makhluk hidup, contohnya manusia sendiri, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang menyusun untuk menjadi komponen biotik. Komponen abiotik, komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda tak hidup, contohnya air, udara, cahaya matahari, dan tanah. Air, udara, cahaya matahari, dan tanah sendiri adalah komponen yang tidak ada habisnya. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Contoh jaring-jaring makanan adalah tumbuhan sebagai produsen Contoh jaring-jaring makanan. Tumbuhan sebagai produsen dimakan belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Sebagai konsumen puncak, elang akan mati dengan sendirinya dan menjadi pupuk untuk tumbuhan. Contoh mudahnya seperti ini. Tumbuhan akan menjadi produsen
dan akan dikonsumsi oleh belalang. Belalang akan menjadi konsumen pertama, dan di atas belalang masih ada katak yang menjadi konsumen kedua. Katak akan memakan belalang, dan di atas katak masih ada ular sebagai konsumen ketiga. Ular akan memakan katak, dan di atas ular masih ada elang. Elang yang akan memakan ular. Elang sebagai konsumen puncak, dia akan terus hidup dan memakan ular, dan dia akan mati dengan sendirinya, diuraikan oleh jamur. Setelah terurai, elang akan menjadi pupuk untuk tumbuhan baru. Kesimpulan yang saya dapatkan, alat gerak pada hewan dan manusia berperan penting dalam beraktivitas. Alat gerak digunakan untuk memungkinkan hewan dan manusia bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Baik manusia maupun hewan memerlukan perawatan dan latihan untuk menjaga kesehatan dan fungsi alat gerak. Jika alat gerak dapat berfungsi dengan baik, akan memudahkan hewan dan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, mencari makanan, memangsa, dan lain sebagainya. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata ataupun salah tindakan yang memprovokasi berbagai pihak, saya mohon maaf karena itu semua tidak disengaja. Sendiri tanpa kekasih, sekian dan terima kasih.